Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Baik, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, yang belum sembuh juga disehatkan. Apa kabar? Kurang keras. Apa kabar? Alhamdulillah, masya Allah, segala puji Tuhan, ya, haleluya. Untuk tidak berpanjang waktu, saya bacakan dulu susunan acara. Yang pertama adalah seharusnya 08.30 sampai 8.40 adalah opening, tetapi kita agak sedikit mundur, ya, tapi tidak banyak ya, 5-10 menit. Maka 8.50 sampai 9.50 lebih kurang adalah presentasi, theory presentation materi dari masing-masing penceramah pemerasaran. Ada 4 pemerasaran, yaitu dari pihak Kristen Bapak Pendeta Pangeran Manurung, maaf Pangeran Manurung, Pak Pangeran Manurung ya, gitu. Kemudian Pak Heni, yang Heni saja itu Pak ya, Heni saja, pria sejati Pak ya. Kemudian dari pihak Islam Ustadz Mashhud Sidoarjo Mojokerto Pak ya. Kemudian Ustadz Menachem Ali. Kesemuanya segala puji kepada Tuhan telah hadir di sini dan rasanya wajahnya bersemangat semuanya gitu. Hasil proses pewahyuan di Al-Quran ini, maksud saya Al-Quran itu pesan moral itu langsung dari Allah, ya kan? Langsung dari Allah, sehingga menurut saya lebih ideal seharusnya pesan-pesan moralnya. Tapi kalau saya cek Al-Quran, ada yang di sini tentang bagaimana pesan dari Allah itu boleh menikahi budak-budak dan seterusnya. Dan saya lihat di kitab An-Nur itu boleh menikahi budak-budak itu dan sebenarnya dilarang, tapi kalau sudah terpaksa dan sudah terlanjur diampuni oleh Allah. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, hasil proses pewahyuan Quran mestinya yang pertama, Quran tidak boleh kontradiksi angka. Kenapa? Karena itu tadi langsung diwahyukan oleh Allah kepada satu orang, jadi mestinya nggak ada kontradiksi angka, karena tidak ada perbedaan tempat, tidak ada perbedaan budaya, tidak ada perbedaan bahasa, gitu kan, langsung dari Allah. Beda dengan Alkitab. Tapi faktanya ada banyak perbedaan-perbedaan angka dalam Al-Quran juga. Waktu tinggal 10 menit Pak. Dan itu sudah saya tanyakan kemarin itu, tapi nggak bisa dijawab. Tentang 1 hari jadi 50 hari, tentang ini dan itu. Nah, yang kedua, mestinya Quran itu tidak boleh ada kontradiksi istilah. Tapi faktanya dalam Quran banyak istilah-istilah yang kalau kita telusuri tidak ada. Contoh, istilah Injil yang disebutkan dalam Quran yang sudah juga saya jelaskan. Mana mungkin ada istilah Injil pada masa Nabi Musa? Itu nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah kata Samiri atau Samaria, nggak mungkin itu ada di zaman Nabi Musa yang ditulis oleh Al-Quran. Nggak mungkin, karena istilah Samiri, Samaria baru ditemukan dalam koin-koin dalam prasasti itu abad ke-8 tahun 742 sebelum Masehi. Jadi istilahnya banyak yang kacau. Lalu tidak boleh sebenarnya ada kontradiksi peristiwa dalam Al-Quran itu. Tapi faktanya banyak. Contohnya ya, ini contoh-contoh perbedaan angka. Ya, banyak nanti yang bisa saya sampaikan. Nah, perbedaan peristiwa dalam Quran 3 itu ayat 45, malaikat berbicara dalam kalimat yang panjang dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Bisa ibu-ibu catat. Betapa dalam Al-Quran itu juga ada perbedaan-perbedaan peristiwa. Jadi kitab yang satu mencatat peristiwanya itu A,
Tapi di kitab yang lain, di surah yang lain mencatat peristiwanya itu begini. Di sana begini, di situ begitu. Nah, begitu. Berbeda-beda. Peristiwa Musa bertemu dengan Allah itu ditulis berbeda dan lain-lain. Lalu yang kedua, mestinya hasil proses pewahyuan Quran itu pengumpulannya selesai pada zaman Nabi Muhammad. Iya kan? Karena wahyu itu hanya diwahyukan kepada satu orang. Tapi kalau kita lihat pengumpulannya masih terus dilakukan setelah Nabi wafat tahun 632. Secara logika hanya diwahyukan kepada satu orang. Mestinya setelah Nabi wafat tidak boleh ada lagi pewahyuan Quran atau pengumpulan Quran, karena sudah selesai. Karena tolong dicatat, pewahyuan itu hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad, tidak kepada sahabat-sahabat Nabi. Ya. Lalu pengumpulannya juga dilakukan, dicari ke berbagai tempat, dicari kemana-mana dengan tulisan pelepah dalam kurma, kertas, batu dan seterusnya. Ini saya kutip dari hadisnya Bukhari yang salah satu ulama yang sangat dihormati. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat ini, yaitu mulai dari Nabi Muhammad sampai tahun 900 Masehi sampai abad ke-9. Jadi pengumpulan terus dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, ya kan, oleh Utsman dan seterusnya. Dicari kemana-mana sumber dan pewahyuan-pewahyuan yang lain. Nah, lalu yang ketiga, hasil pewahyuan Quran itu mestinya sumber pewahyuan itu hanya dari Allah kepada Muhammad. Kurang 5 menit, Pak. Tapi pembuktian sejarah, ini saya sedang berbicara tentang sejarah. Bukan saya ingin mengatakan sesuatu yang tidak baik, tapi ini fakta sejarah. Zaid ibnu mencari sumber-sumber lain. Maka aku mulai mencari Al-Quran dan mengumpulkannya dari bahan tertulis pelepah dan kurma sampai aku menemukan surah At-Taubah. Iya. Jadi sumber pewahyuannya pun ada dari tempat lain. Lalu yang keempat, mestinya hasil pewahyuan Quran, naskah Quran itu hanya satu. Benar tidak Bapak Ibu? Karena hanya diwahyukan kepada satu orang. Tapi faktanya naskah Quran itu berbeda-beda. Iya. Ada naskah Abdullah ibnu Mas'ud, ada naskah Ubay bin Ka'ab, ada naskahnya Mu'ad dan seterusnya. Kalau sekarang jadi satu kan karena ada pembakaran oleh Utsman itu. Tapi biasanya itu tidak diajarkan sih kepada umat-umat kaum awam. Tapi sejarah mencatat itu. Ya, sejarah kita tidak bisa bohongi. Jadi saya sedang berbicara tentang fakta sejarah. Saya ada data-datanya dan mushaf-mushafnya ada. Ya. Lalu mestinya pewahyuan itu harus berlangsung sempurna dan hanya satu kali. Karena diingat dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi pembuktian sejarah, ada beberapa kasus pewahyuan yang dilupakan dan dibatalkan, lalu diganti sehingga ayat yang lama menjadi tidak sah. Contohnya surah Al-Baqarah dan seterusnya. Ini dalam hadis-hadis lebih dijelaskan lagi. Ini saya tolong Surah apa Pak tadi? Al-Baqarah. Al-Baqarah Ayat 106. Supaya Pak Ali dan Pak Masud tolong catat yang saya sampaikan saya ini, catat Pak ya. supaya nanti 106 supaya nanti dijawab. yang dimasalahkan apanya Pak? Iya, ada wahyu yang dibatalkan, diganti. Wahyu yang diganti. Iya. Oke. Lalu mestinya hasil proses pewahyuan Quran itu sempurna. Al-Baqarah sebentar, ini saya sebagai moderator perlu, nanti saya akan mencatat kedua belah pihak ya. Oke. Bapak memasalahkan Al-Baqarah 106. Ya. Wahyu diganti. Dalam Ya. hal apa Pak? Dibatalkan. Dibatalkan. Oke ya. Lalu tadi yang mengenai istilah Injil. Saya mau bicara dulu aja. Saya moderatornya, saya perlu bertanya detail. Ya. Tadi Bapak nanti saya akan tanyakan adil ya. Istilah Injil di masa Musa saya habis, saya enggak mau. Enggak, saya tambahi. Ya. Oke, tambahin boleh. Istilah Injil di masa Musa di surah mana Pak? Yang tadi? Itu kemarin itu sudah saya sampaikan, tapi nanti bisa saya tanyakan lagi. Oke, Bapak. Ya? Saya potong 30 detik tadi. Oke. Ya. Lalu ada ayat-ayat yang hilang. Saya baca hadisnya Asyuti ya. Ayat-ayat hilang. Oke. Iya. Ada ayat yang hilang. Nah, mestinya hasil pewahyuan Quran itu bersifat final. Karena final kan langsung dari Allah kepada
Nabi Muhammad. Ayat hilang yang mana saja menurut Bapak? Tapi ada ayat juga yang diganti dihapus. Surat An-Nahl yang Yang mana? 101. Ya. Al-An'am 101. Mestinya saya ingin presentasi dulu, Pak. Ini saya moderator untuk tidak menyalahpahami semuanya. Bapak kan memberikan kritik terhadap Al-Quran. Saya perlu lebih detail. Oke. Yang mana yang kata Bapak ini hilang, diganti. Nanti akan dibahas. Waktu kita panjang. Dalam jam surah 16. An-Nahl ayat 101. 101, baik. Oke. Yang tadi di masa Musa ada Injil itu di ayat mana, Pak? Nanti ya. Nanti ya. Oke, baik. Saya tunggu janji Bapak. Silakan terus, Pak. Kok moderatornya itu ya? Kenapa moderatornya, Pak? Iya, saya rasa tidak boleh begitu karena saya mau presentasi dulu. Betul, Ya. karena ini saya perlu detail, karena ini harus dicatat. Saya moderator untuk mengatur lalu lintas ritme, gitu. Supaya tidak ada salah paham. Nanti saya akan cut juga pihak Muslim kalau ada apa-apa, kalau tidak detail. Silakan, Pak. Saya skor tadi 30 detik. 30 detik tambah 30 detik, Iya. 1 menit. Oke, ya, 1 menit. Lalu mestinya hasil pewahyuan Quran itu bersikap lengkap. Lengkap. Tapi ada juga ayat-ayat yang belum ditemukan. Iya. Ayat belum ditemukan. Baik. Nah, yang kedua, yang seterusnya pewahyuan itu hanya bersumber dari Allah. Iya kan? Pewahyuan itu mestinya hanya dari Allah sumbernya. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, pembuktian sejarah, dan itu terbukti dalam Al-Quran sendiri, ada isi Quran itu yang berisi dari firman Nabi Muhammad. Contohnya, catat ya Pak Moderator ya. Boleh. Surat Al-Falaq ayat 1. Al-Falaq Ayat 1. ayat 1. Ini bunyinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang maha Iqra' menguasai bismi rabbikal subuh. ladzi. Ya. Oh, Al-Falaq. Lalu surat Al-Falaq. surah An-Naam ayat 104. Al-An'am. Lihat yang saya garis bawahi. Dan 104. aku Muhammad. Itu berisi firman dari Nabi Muhammad. Iya. Firman dari Muhammad. Lalu surah Al-An'am ayat 104. Mohon maaf kalau pembacaan saya kurang Baik. sempurna. Al-An'am 104, Al-Falaq 114. 114. Oke. Maka patutlah aku mencari hakim selain daripada Allah dan Oke, sebaliknya. Lalu surat An-Nam Waktu saya ayat 1 menit, Pak. 91. Skor Oke. tadi kan 20 detik. Oke. Saya tambah 1 menit. Jadi itu. 921. Jadi kan konsep pewahyuan Quran itu firman Allah. Pewahyuan itu atau sumber pewahyuan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Mestinya sumbernya hanya dari Allah. Tapi ada juga dari yang lain. Nah, mestinya pewahyuan itu konsisten. Tapi kenapa dalam Quran itu disebutkan membenarkan kitab yang terdahulu? Quran 2 ayat 97 membenarkan kitab sebelumnya. Quran 4 ayat 136 beriman kepada kitab sebelumnya. Kitab apa itu? Dijelaskan dalam Quran 5 ayat 47 Injil. Lalu nanti orang-orang di luar Kristen berkata, oh iya, betul. Harus percaya kepada kitab sebelumnya yaitu Injil. Tapi ini sudah dipalsukan. Waduh, gundulmu. Dipalsukan di mana? Siapa yang memalsukan? Bagaimana cara memalsukannya? Kalau betul ini dipalsukan, mana yang asli? Jangan asal bilang asumsi tanpa pembuktian sejarah. Karena kita orang-orang yang sekolah. Saya tambahi 30 detik. Silakan. Lalu Quran 5 ayat 6, Taurat, Injil, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Jadi sumber Al-Quran hanya satu, tapi juga membenarkan kitab yang lain. Mestinya Bapak Ibu, Ibu-ibu dengar ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita harus percaya kepada kitab-kitab yang terdahulu. Zabur, Taurat, dan seterusnya. Jadi belum lengkap kalau kita hanya percaya kepada Al-Quran. Itu kata Al-Quran loh, bukan kata saya. Ya. Nah, jadi kesimpulan saya Bapak Ibu, proses pewahyuan Alkitab nanti akan dijelaskan oleh Pak Hendy lebih detail lagi supaya tambah jelas. Menyejarah dalam rentang waktu, tempat, budaya yang berbeda. Jadi tidak mudah. 15 detik. Kalau kita mempelajari Alkitab, saya akui tidak mudah karena kita harus lihat sejarahnya. Memang pusing. Saya sudah 9 tahun ini menekuni penelusuran Alkitab dan mumet juga. Tapi mencari kebenaran kan. Saya senang Pak Ali
dan tak masuk dengan konsep pewahyuan Quran. Paling ideal 5 detik. karena langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dan saya senang mempelajari ini 3, karena konsep pewahyuannya bagus. 4. Tapi yang saya sayangkan itu hasilnya. Fakta dalam Al-Quran itu 5. banyak juga kontradiksi. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedikit ada tentang masalah proses Al-Quran. Tampaknya memang Pak Manurin nggak ngerti sama sekali masalah Quran. Quran sebagaimana dulu saya sampaikan bukan bergantung pada teks seperti kitab sucinya orang Kristen itu. Quran itu diwahyukan kepada Nabi, kemudian dihafal. Nabi tidak bisa baca tulis. Setelah dihafal, disampaikan kepada para sahabat juga menghafal. Jadi bukan mengandalkan kepada teks. Kalau Anda berpendapat mengandalkan pada teks, itu ditertawakan sama orang Islam. Oleh karena itu mereka tidak terlalu perhatian pada teks itu. Teks ditulis pada pelepah kurma, pada tahun, kulit binatang dan lain-lain. Di masa Nabi Muhammad itu sudah selesai. Wah. Jadi Al-Quran itu bukan dalam bentuk tulisan. Saya ingatkan, Al-Quran itu bukan dalam bentuk tulisan. Saya yakin Pak Manurin sekarang, saya tes ya, membaca Alkitab nggak usah banyak-banyak, separuh halaman aja tanpa melihat tulisannya, bisa apa enggak? Kata siapa nggak ilmiah? Orang hafal kok nggak ilmiah? Apalagi sekarang di komputer ini ada memori, otak itu ya memori ya, otak itu memori lebih canggih daripada komputer. Apakah kemudian data-data yang di komputer itu ilmiah? Ini adalah kesalahan intelektual. Nah, kemudian dari situlah Al-Quran ditulis memang pada masa Abu Bakar. Banyak sahabat-sahabat Nabi itu wafat, penghafal Al-Quran, sehingga Umar ibnu Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar ditulis Al-Quran itu. Al-Quran ditulis, dikumpulkan dalam satu mushaf. Dan memang kita perlu ingat bahwa pada masa Nabi Muhammad di Arab itu banyak kabilah dan memiliki bahasa masing-masing. Dulu Nabi Muhammad juga mohon kepada Allah supaya diizinkan Al-Quran itu dibaca dalam berbagai dialek itu ya. Nah itu kemudian Pak Manarung bertanya tentang masalah kesalahan-kesalahan Alkitab. Waktu 15 menit ya. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 157 yang naskah aslinya berbunyi alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Di masa Nabi Musa itu sudah disebutkan tentang Nabi Muhammad, tentang Taurat dan Injil. Itu kan di masa Nabi Musa kan belum ada Injil. Jangankan Injil, Muhammad aja disebut waktu itu. Allah itu maha tahu. Berbeda dengan apa yang di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5, Allah menyesal telah membuat manusia di muka bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan hatinya biru kan itu menurut kitab Kejadian ya. Nah, kalau Allah dalam konsep Al-Quran itu maha tahu apa yang akan terjadi ya. Perlu kita ketahui, yang dialog kemarin sudah kami sampaikan, saya katakan bahwa Yesus bukan firman dan mustahil Yesus itu firman ya, firman Tuhan. Sebab apa? Kalau memang Yesus itu firman Tuhan, coba kita cek pada Lukas di mana
Lukas menceritakan malaikat Jibril mendatangi Maria, dan malaikat Jibril sudah menunjukkan identitas Yesus itu siapa. Nah, kalau memang Yesus itu sudah dinyatakan, seandainya waktu itu Yesus sudah dijelaskan oleh malaikat Jibril pada Maria, bahwa Yesus itu ini dan itu, diantaranya Yesus adalah firman Tuhan yang hidup dan Yesus itu adalah Tuhan, pasti saya yakin Bunda Maria, ibunya itu menyembah Yesus, James, saudara Yesus juga akan menyembah Yesus, dan ucapan-ucapan Yesus sejak kecil itu sudah dicatat. Ya, sama seperti Nabi Muhammad, karena dinyatakan Nabi, Sirah Nabawi atau kisah Nabi Muhammad itu sangat tebal. Yang nulis bukan hanya orang Islam, tapi yang lain orang-orang non-Muslim juga. Lah, makanya kemarin saya sampaikan pada Pak Manurung, kalau seandainya orang Kristen berpendapat bahwa Yesus adalah firman yang hidup dan dia adalah Tuhan, tolong tunjukkan catatan tentang kehidupan Yesus masa kecil, sabda Yesus masa kecil sampai usia 30. Kalau ada dan terbukti itu memang ditulis ya, pada masa awal ya, abad pertama itu, saya akan masuk Kristen. Itu dulu sudah saya tantang pada Pak Manurung. Tapi kalau tidak bisa, bagaimana dengan Pak Manurung? Apa resikonya? Ya kan? Nah, gimana? Selanjutnya, kalau Pak Manurung kemarin menantang dengan membawa tulisannya Arthur Jeffrey, sekarang sudah saya tunjukkan jawabannya, itu sudah ada. Ini bukunya. Ya. Ini bukunya. Dan kalau masalah kesalahan-kesalahan Bible, contohnya seperti masalah silsilah, katanya orang yang mempermasalahkan silsilah Yesus itu tidak cerdas. Saya berbalik, justru yang tidak mempermasalahkan itu yang tidak cerdas. Waktu tinggal 10 menit. Ya. Sebab apa? Pada masa penulisan yang disebut oleh orang Kristen Injil itu, kalau saya menyebutnya bukan Injil, sebab itu bukan firman Tuhan, itu hanyalah catatan kisah kehidupan Yesus dan sabda Yesus. Menurut orang Islam itu hanyalah hamba Allah dan seorang nabi. Nah, di situ itu kan ditulis ya, seperti Lukas itu kan ditulis pada pertengahan abad pertama Masehi. Begitu pula Matius ditulis pada pertengahan abad Masehi. Budayanya yang sama. Kemudian terjadi perbedaan yang begitu menyolok. Contohnya tentang jumlahnya. Kalau Matius pasal 16 ayat 17 mengatakan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, dan ada 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Nah, ternyata dalam Lukas berbeda, padahal ditulis pada sama-sama abad pertama. Selisihnya jauh berbeda. Ya. Kalau Abraham sampai Daud 14 keturunan menurut Matius, tapi menurut Lukas ada 15. Dari Daud sampai Babel itu ada 14, tapi menurut Lukas ada 20, dan yang terakhir sampai 25 dari Babel sampai Kristus. Kalau dikatakan itu berbeda masa penulisannya, berbedanya tidak terpaut jauh, dan yang ditulis ini orang-orang sebelum Masehi. Baik, itu tadi sudah apa Pak? Sudah dicatat sama pihak Kristen tadi yang dipermasalahkan? Sudah. Ya. Sudah Lukas Pak ya, dan ya. Sudah ya. Nah, sekarang nanti tolong dikasih jawaban itu ya. Mumpung kita ketemu, masalah silsilah ini aja. Kenapa? Enggak, di sini aja. Ya. Baik, itu nanti itu di kan orang sesi umum nggak tahu. Di sesi sesudah Ya. break ya. Kemudian tentang masalah kalimat di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu atau Isa adalah kalimatullah. Yang menjadi kalimatullah menurut Al-Quran tidak hanya Nabi Isa.
Coba kita lihat pada surat Ali Imran itu. Nah, saya bacakan terjemahnya saja ya. Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya sebagai bukti kalimat yang datang dari Allah. Annallaha yubasyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Kalimat dari Allah. Lah, begitu pula Nabi Isa. Nabi Isa, malaikat Jibril memberitahu kepada Maryam, innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu. Itu di Ali Imran ayat 45. Teksnya sama. Jadi yang dimaksud kalimah Allah yang kemudian orang Kristen menyebutnya, berarti Yesus itu kalamullah menurut Al-Quran. Jauh. Kalimat itu dalam bahasa Indonesianya artinya adalah kata. Bahasa Arabnya kalimat adalah kalam. Bukan kalamullah, tapi kata Allah, yaitu atas kehendak Allah, atas titah Allah, atas firman Allah, kun fayakun. Ini. Jadi jangan salah pandang atau jangan salah paham tentang kata-kata kalimatullah di dalam Al-Quran, bahwa Yesus adalah kalimatullah, artinya berarti Yesus itu firman Allah yang hidup, sebagaimana Yohanes pasal 1 ayat 1 ya, itu jauh sekali. Kalau itu kalimat berarti Yesus itu nggak bisa bicara, ditanya hanya ngomong kun, karena itu kata yang difirmankan oleh Allah. Jadilah, ditanya dari mana, kun. Kamu tidur di mana? Jawabnya kun, karena hanya dikasih satu kata. Ya. Oleh karena itulah diantaranya lagi yang kemarin juga kita perlu ingat tentang masalah Injil di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu menyatakan Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Betul, ayatnya jelas. Di antaranya surat Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Pengertian musaddiq, membenarkan, itu adalah meluruskan. Ya, dengan adanya kesalahan penulisan, penyimpangan penulisan, dibenarkan, diluruskan oleh Al-Quran. Pengertian musaddiq seperti di dalam bahasa Arab, niyatus shodiqoh, niat yang tulus, yang murni. Jadi artinya Al-Quran itu memurnikan Taurat dan Injil.